Salam Aviari Indonesia. Oke, selamat malam semuanya sahabat Aviari Indonesia dimanapun berada. Salam lestari, salam sehat selalu, salam rahayu. Pokoknya untuk semuanya tetap semangat. Khususnya untuk pencinta aviari yang ada di Indonesia. Kita kan hari ini kunjungan ya. Kunjungan. Kita sebenarnya memenuhi undangan gitu. Undangan ya, karena ada undangan. Jadi kita berlima ya, sharing-sharing. Kita berlima. Om Yudi dari Majalengka, saya dari Depok, ada Om Nanang dari Jakarta Selatan, dan Om Sujono. Itu ada Kang Deren juga dari Majalengka juga. Betul. Ya kita sharing-sharing aja gitu ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan, dari apa yang kita harapkan dari dulu, alhamdulillah mungkin sudah waktunya mungkin kita bertemu dengan Kang Irfan. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang udah bisa mempertemukan saya sebagai apa ya, kalau dibilang ya memang akunnya Aviari Indonesia ya. Aviari Indonesia bisa bertemu Marbet. Jadi sebuah kebanggaan buat teman-teman dan tentunya jajaran admin, anggota Aviari Indonesia. Saya terima kasih banyak buat Om Sujono, buat Om Albert, buat Om Nanang, buat semuanya, Dr. Willy. Nanti Kang Irfan juga mau main ke Medan ya. Buat Man Odik, tunggu kedatangannya. Kita akan ya, semua kita akan diputerin ya. Itu sesuai obrolan tadi kita dengan Kang Irfan. Nah, sebelum itu kita juga jangan lupa berterima kasih juga nih, ada Kang Pio. Iya, Om Pio ya, menyambungkan kita. Betul sekali. Kang Irfan Hakim. Betul, dan Om Pio itu salah satu kiper ya. Kiper menurut saya kiper terbaik juga. Karena beliau walaupun sudah mahir, sudah paham dengan burung, tapi beliau selalu menerima saran dan nasihat apa yang kita bagikan berdasarkan pengalaman masing-masing di aviari kita gitu. Jadi sebenarnya Irfan ini beruntung ya dapatkan Om Pio ini. Betul. Gitu. Wow, itu luar biasa banget. Jarang nemu orang seperti itu. Betul. Karena juga Om Pio ini dia kerja sepenuh hati. Jadi sesuai dengan passionnya ya, gitu betul, ya. Betul banget. Burung-burung yang dijaga atau dirawat Om Pio itu ya, kita bisa pastikan burung-burung itu akan bertahan bagus ya di aviarinya, ya memang benar. Dan memang saya lihat di aviari di Hakim itu awalnya saya mungkin agak pertama melihat video tersebut di channel di Hakim itu, awalnya saya merasa terkejut Om Albert. Sudah kita bahas kan, karena banyak sekali yang mungkin dibilang itu apa ya, banyak ya nggak di apa namanya di luar nalar. Ternyata setelah saya datang, saya merinding, perasaan sejuta batin, sejuta rasa yang di batin saya. Itu kesan pertama saat datang. Saat datang itu udah muncul beda lah perasaannya. Ini gila amat. Jadi hanya sebuah impian. Walaupun saya sebagai pencetus aviari terbesar dulu di Indonesia, tapi setelah melihat itu, saya nggak ada apa-apanya. Jadi kalau saya lihat itu mungkin saya seujung tai kukunya aja lah, nggak ada itu deh. Jadi benar-benar luar biasa lah. Dan wajib kita jadikan di Hakim itu sebagai barometer aviari Indonesia. Kita wajib di Hakim itu kita jadikan sarana untuk edukasi untuk kedepannya ya. Semuanya saya wajibkan untuk semuanya yang punya aviari di grup Aviari Indonesia itu berbagi pengalaman buat mengedukasi buat teman-teman semua, berbagi pengalaman. Jadi tapi di aviari di Hakim ini karena memang sangat luas dengan banyaknya spesies burung, hampir mungkin tadi 200 lebih ya.
kita lihat itu 200 lebih ya, itu dengan satu jenis lebih dari 3 burung, ya 3 ekor ya, kan luar biasa banget. Dari burung kecil, burung besar, burung sedang, itu ada semua di situ. Jadi ya mungkin itu aja dari saya. Oke, kalau saya hanya sedikit menambahkan khususnya untuk aviari Indonesia gitu. Betul. Aviari Indonesia itu kita sudah intinya berusaha menjadikan wadah atau sarana gitu. Betul. Ya, untuk saling kita bertukar pikiran, Betul. saling sharing. Jadi di sini itu kita nggak ada yang lebih jago, Ya, nggak nggak ada ada. yang lebih Nggak ada, pintar gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar karena memang untuk mengamati karakter burung-burung di kandang aviari gitu khususnya ya. Ya. Jadi memang berbeda-beda gitu, karakternya beda-beda. Jadi kita sama-sama belajar, kita sharing. Mungkin pendapat teman-teman di sana di aviari teman-teman berbeda dengan kondisi aviari di teman-teman di sini juga gitu. Ya. Jadi memang berbeda-beda. Jadi kita sama-sama belajar. Paling tidak kita bisa antisipasi lah gitu ya, kita sama-sama belajar ketika ada burung-burung misalnya ada yang tarung gitu ya. Jadi kita bisa lebih cermati lagi dan berhati-hati ketika ada burung yang tarung. Betul. Kita bisa antisipasi lah gitu. Betul banget. Dan satu lagi, memang seperti yang Om Dodi Kelana wanti-wanti buat teman-teman semua, sumber pangan itu adalah sangat penting. Dan saya lihat di Hakim itu udah luar biasa sumber pangan dari pemakan biji untuk burung pemakan nekstar, untuk pemakan serangga, pemakan buah itu udah cukup banget. Dan tinggal hanya beberapa tanaman yang memang dibutuhkan yang wajib kita sarankan untuk ditanam nanti di kandang di Hakim Aviari. Mungkin nanti SAF MJL akan ya mungkin memberikan beberapa pohon untuk ditanam di kandang aviari di Hakim. Gitu, Tem. Jadi memang kuncinya itu di aviari adalah ketahanan pakan. Betul. Itu penting ya. Itu penting banget. Penting banget. Apalagi kita bisa menciptakan dari alam yang dihasilkan di kandang tersebut. Itu lebih luar biasa. Nah, sekarang seperti yang saya lakukan di kandang aviari Selo Agro Farm itu, kita menggunakan pakan-pakan alam yang kita dapatkan dari kandang. Dari sisa-sisa makanan, dari kotoran apa namanya, dari bekas limbah, Residu-residu ya sampah organik tentunya. Sampah organik ya. Dari jangkrik ya, jangkrik itu kan apa namanya, daun-daun habis apa namanya, sarang-sarang jangkrik itu bisa kita buang, bisa menghasilkan rayap. Dan rayap itu sumber protein yang bagus ternyata buat burung. Dan saat ini di aviari Selo Agro Farm memang sudah banyak yang mulai bertelur, bersarang, bahkan yang sudah menetas kemarin di Murai ya. Mudah-mudahan kedepannya juga buat teman-teman semua, buat teman-teman khususnya untuk pencinta aviari berhasil juga nih. Ya. Gitu. Jadi kesan kita berkunjung atau memenuhi undangannya The Hakim, kita juga berharap menemukan ujungnya nih aviari mau dibawa kemana. Ya, gitu ya. betul. Jadi ujungnya ini yang jelas kita untuk mengutamakan pelestarian gitu. Betul. Gitu. Jadi kita sama-sama. Jadi dengan adanya nanti The Hakim, semoga semakin banyak lagi nih orang Betul yang sekali. care dan kalau bisa kita bisa menciptakan lingkungan yang ramah burung. Betul. Gitu. Sehingga tujuannya nanti kalau sudah banyak lingkungan yang sudah ramah burung, buat apa lagi aviari? Betul sekali. Jadi sebelah rumah kita udah ada burung-burung gitu. Jadi semakin lestari. Ya itu tujuan kita. Ya, betul. Gitu. Makanya tadi kan udah kita obrolkan juga ke Kang Irfan kan, bahwa bagaimana kalau usulan saya kan, saya mengusulkan bahwa kita membuat sebuah wadah untuk aviari ini pelestarian ke depannya. Dalam arti buat teman-teman juga kan, udah kita rembugan dulu kemarin yang sudah kita bahas lama, kita membuat ring aviari dengan ring aviari Indonesia dengan tujuan untuk pelestarian, dan masing-masing untuk teman-teman yang punya aviari barangkali mau bergabung, silahkan tinggal cantumkan nama aviarinya, tinggal pesan nomor ringnya, nanti kita pesankan
Dan bila mau apa namanya untuk dirilis di alam liar, nanti kita akan dukung gitu. Jadi tadi juga Kang Irfan Hakim udah setuju banget dengan program tersebut dan beliau sangat semangat, dan salah satu cita-cita beliau juga untuk merilis burung-burung di alam liar gitu, Mabet. Makanya teman-teman ini harus semangat banget nih gitu. Jadi memang upaya kita dalam melestarikan burung-burung lokal Indonesia gitu ya utamanya. Nggak bisa kita kerja sendiri. Iya, kita betul. butuh dukungan semua pihak, kita ajak semuanya supaya kita sama-sama. Ini bukan demi kita aja, kepentingan kita, tapi ini kepentingan semua pihak dan kepentingan anak cucu kita nanti. Betul. Sehingga bisa menikmati kicauannya, keindahan burung-burung Betul lokal sekali, Indonesia. betul. Ya kembali lagi kalau kita bisa mengolah alam, bisa menjaga alam, sebenarnya alam tersebut akan memberikan sebuah hadiah yang luar biasa buat kita. Setuju, setuju. Jadi cintai alam kita, dari tanamannya, dari hewannya yang ada di hutan. Saya yakin kita akan, ya minimal kita bisa menjaganya. Nggak bisa mencintainya, tapi menjaganya. Menjaga belum dalam arti bukan nggak harus kita nggak boleh nangkap, tapi nangkap itu boleh dengan ada aturannya. Gitu. Jadi saya yakin dengan kekompakan teman-teman se-Indonesia mungkin jika bisa menjaga kelestarian, saya yakin burung-burung itu nggak akan musnah. Dan burung-burung itu mungkin kita kalau bisa kita harus jual dari hasil tangkaran kita. Setuju. Bukan kita menangkap dari alam semua. Setuju. Gitu. Jadi kalau bisa kita ramaikan pasar burung itu dengan hasil tangkaran. Nah itu. Dan tentunya mungkin saya yakin kalau dengan tangkaran yang mungkin burung omyokan yang ya maafnya kita sebutkan jenis burung misalkan perenjak atas. Misalkan harga omyokan 30.000. Dengan ternak saya yakin itu bisa 100.000 Om Abed. Setuju. Nah, jadi kita bisa menikmati, bisa menjaga alam itu, kita juga bisa menikmati dengan lebih. Setuju. Ya, keuntungannya itu lebih. Gitu. Setuju. Jadi oke, kayaknya itu aja yang kita bahas. Om Sujono barangkali narasumber mau dipanggil. Boleh sih. Iya dong. Oh ya, Om Sujono nggak mau ya, admin Aviari Indonesia, dan mohon untuk bantu support kita semua. Dalam arti bukan untuk maaf ya, kita ini bukan sebuah konten, karena kita memang niat ini berbagi pengalaman semua, dengan dibahas juga oleh Kang Irfan juga buat rekan-rekan semua. Kita tidak berambisi untuk menjadikan pertemuan ini sebagai sebuah konten. Tapi pertemuan ini menjadikan tali silaturahmi pertama kita di Aviari D. Hakim. Dan D. Hakim ini kita jadikan semua aviari Indonesia itu, dan saya perwakilannya, dan menjadi barometernya aviari yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman, mari kita dukung Kang Irfan untuk melestarikan burung-burung, dan semoga Kang Irfan ini bisa membantu kita dalam arti pelestarian, dan mungkin bisa ke jalur yang cepat lah. Kalau lewat ini, lewat KRL ya, gitu. Jadi saya hanya bisa bisa membuat sesuatu itu, saya nggak bisa langsung seperti kayak Kang Irfan. Mungkin saya masih banyak harus yang dipikirkan, banyak lagi yang harus saya pertimbangkan gitu. Jadi saya akan munculkan inovasi-inovasi baru mungkin untuk di dunia aviari, agar aviari yang kita rawat ini bukan hanya sekedar hobi, bukan sekedar untuk merawat, bukan sekedar untuk cuci mata, tapi aviari yang menghasilkan, dan tentunya kita bisa memberi pakan yang layak lagi untuk mereka, burung-burung yang kita rawat gitu. Mungkin itu aja, Om. Ini siapa ini? Om Kicau Plus. Oh, channel. Oh ya. Plus. Oke, mungkin Om Kicau Plus ya. Om Kicau Plus. Om Nanang berdikari. Om Kertawira. Oh, Om Nanang Kartiwa. Yang yang ini yang ngevlog ya, ya. Oh, punya vlog dari Om Nanang, Om Kicau Plus ini wajib kita dukung juga.
Dan semoga beliau ini nanti fokus lagi untuk di dunia penangkaran khususnya. Ya. Jadi ngevlog berbagi karena ilmu. begini, kita banyak memberikan informasi-informasi tentang penangkaran, semakin banyak juga orang yang tertarik untuk menangkarkan. Betul sekali. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang sudah jago atau yang sudah berhasil dalam penangkaran, sebaiknya ilmunya dibagikan, disebarluaskan, supaya semakin banyak peternak-peternak yang bisa meramaikan pasar. Gitu. Betul, betul lebih banget. banyak lagi burung-burung hasil ternakan yang ada di pasar-pasar burung. Betul banget. Jadi ya wajib kita beri support juga sama Beb. Dan kita ini kira-kira nih gimana nih untuk aviari Indonesia ini, kita punya program apa nih selain itu buat penyemangat anggota grup. Nah, ini sekedar tambahan aja. Kira-kira gimana ya? Dan bagi teman-teman mungkin barangkali ada usulan di anggota aviari Indonesia yang mau mengusulkan berpartisipasi ide atau kreatifnya lomba apa atau apa, silahkan di kolom komentarnya Om Nanang atau komentar nanti di grup aviari Indonesia. Jadi biar kita membuat semangat lagi untuk khususnya pencinta aviari yang ada di Indonesia dan pemula. Nah, dan tentunya yang mengedukasi, yang membuat teman-teman semua ini tambah semangat lagi. Dan satu kunci pesan dari saya, ingat, jangan jadikan hobi sebagai ambisi. Jadi perhatikan burung-burung di dalam kandang, perhatikan karakternya. Jangan ngikuti naluri kita untuk selalu merawat semua burung yang ada di alam, kita masukkan ke aviari tanpa melihat populasinya, tanpa mengukur kapasitasnya. Itu nggak boleh ya. Jadi buat teman-teman wajib itu harus yang diperhatikan itu ya, biar bisa bersih. Mungkin aja dari saya. Kalau saya pesan itu sama sebenarnya kayak Om Yudi. Sesuaikan dengan kemampuan. Dan yang penting kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita pelihara. Betul. Kita betul. Saya kira itu dari saya. Oke. Ya, dari saya juga itu aja dulu Om Nanang. Sampai ketemu mungkin 2 atau 3 bulan ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan. Kita nggak tahu ya. Nah, oke. Pokoknya dia. Oke. Setelah dari Indonesia. Salah. Nah, oke. 1, 2, 3. Salam lestari. Salam aviari. Oh ya benar ya. Ya. Betul ya. Salam lestari, salam aviari Indonesia. Mantap. Oke.